Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yohanes 17 ayat 6. Kita milik Allah dalam Kristus. Selamat Hari Reformasi. Tepatnya 31 Oktober tahun 1517. Martin Luther menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg di Jerman sebagai sikap imannya dan integritasnya akan firman Tuhan. Bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan hanya oleh firman Tuhan. Dan semua hanya karena Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Keselamatan kita bukan karena usaha atau jasa atau perbuatan baik yang kita kerjakan. Dan tentunya kita meyakini bahwa orang yang telah menerima keselamatan melalui iman dimungkinkan hanya berencana melakukan perintah Tuhan dengan sukacita dan perbuatan-perbuatan baik, bukan lagi karena ketakutan akan hukuman, tetapi karena sudah diselamatkan. Maka benarlah kata firman Tuhan, orang benar hidup oleh iman. Demikianlah Martin Luther menyerukan agar semua kembali kepada firman Tuhan pada zaman itu. Dan saat ini kita diingatkan untuk terus kembali kepada firman Tuhan. Hidup menggereja harus dituntun oleh ajaran kebenaran firman Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapanya bahwa telah tiba saatnya muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Bapa telah memberikan kepada Yesus anaknya kuasa atas segala yang hidup, supaya Yesus memberikan hidup kekal kepada semua yang telah diberikan Bapa kepadanya. Hidup kekal menjadi milik orang-orang yang percaya dan mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus utusan Bapa. Yesus dalam doanya kepada Bapanya menyatakan bahwa semua tugas yang dipercayakan kepadanya sudah dilakukannya. Semua pesannya sudah disampaikannya kepada semua yang diberikan Bapa kepadanya dari dunia. Yesus melakukan dengan setia perutusan dan pesan Bapanya. Yesus telah memberitahukan semua pesan itu kepada kita yang di dalam dunia, bahwa Bapanya yang mengutusnya satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Kita adalah milik Bapa, bukan milik dunia atau ilah-ilah, raja-raja, penguasa-penguasa dunia. Milik Bapa yang diberikan kepada Yesus anaknya yang diutusnya, dan mereka telah menuruti firman Tuhan. Gereja di dalam dunia harus setia berpegang pada perintah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Belajar dari Yesus setia melakukan perintah Bapanya. Dan sebagai gereja miliknya kita diutus memberitakan kebenarannya serta merta melakukan yang diperintahkannya. Dengan demikian semua orang yang mendengar menjadi percaya dan melakukan firman-Nya. Gereja dan orang percaya adalah duta Kristus di dalam dunia untuk memperhatikan dengan seksama milik Bapa di surga agar tetap terselenggara perintahnya dengan baik. Firman diberitakan, Roh Kudus bekerja membuat hati menjadi percaya akan kebenaran Allah Bapa di surga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus-Mu dengan kuasa-Mu menuntun kami, setiap orang yang percaya, gereja-Mu, supaya tetap setia kepada firman-Mu, menuruti dan melakukannya. Mampukanlah Tuhan kami setiap orang yang percaya kepadamu, demikian juga seluruh gereja-Mu, untuk tetap taat setia kepada firman-Mu, seperti yang Yesus doakan kepada Bapanya di surga. Tolong kami Tuhan, untuk tetap memperhatikan bagaimana terselenggara firman-Mu itu
di kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Ya Tuhan Allah, jika ada orang yang menentang atau tidak melakukan firman-Mu, kami memohon pengasihan-Mu, tuntunlah mereka untuk setia melakukan firman yang sudah diterima. Bahkan firman-Mu yang diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya, biarlah dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka juga boleh percaya dan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh kehidupan perjalanan gereja-Mu. Demikian para hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya tetap setia seperti Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang setia, memberitakan kebenaran firman-Mu. Dengarlah Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Horas. Kami dari Panitia Gotilon HKBP Menteng mengundang Amang dan Inang untuk hadir pada acara ibadah Pesta Gotilon pada tanggal 9 November yang akan dilakukan 2 kali ibadah, yaitu pada jam 8 pagi dan kemudian jam 15 WIB pada sore hari. Dan kami mengharapkan agar semua jemaat hadir pada acara tersebut untuk membawa silua yang terbaik untuk gereja, di mana nanti di gereja akan mempergunakan dana ini yang sebaik-baiknya untuk keperluan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami mau mengutip Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Demikianlah undangan ini kami beritakan kepada seluruh jemaat. Kiranya jemaat semua hadir dan kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.